Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Cynthia Evelyn Artanti, saya Kinara Maila Fulan Siam, saya Sakatalin Anissa, saya Kiara Nestia, saya Dinda Aurelia Kusuma. Kami di sini mendapatkan tugas kelompok untuk membuat video deskripsi tentang tempat wisata di daerah Kabupaten Pati. Dikarenakan satu dan hal lain, kami memilih objek pintu Gapura Majapahit yang berlokasi di Rendole Indah, Mukti Harjo, Kecamatan Margojo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebuah wujud pintu Gapura Majapahit. Pintu Gapura Majapahit ini memiliki sejarah yang cukup unik dan menarik. Pusat kerajaan Majapahit tercatatkan berada di Mojokerto, Jawa Timur. Akan tetapi rupanya kerajaan Majapahit memiliki peninggalan berupa pintu gerbang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gerbang peninggalan sejarah ini berada di Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margojo, Kabupaten Pati, atau sekitar 4 km arah barat laut pusat kota Pati. Menurut legenda yang berkembang, pintu ini awalnya diambil alih oleh Raden Bambang Kebonyabrang sebagai syarat agar diakui sebagai anak oleh Sunan Muria. Salah satu cerita legenda yang beredar di masyarakat sekitar adalah sebagai berikut. Raden Bambang Kebonyabrang adalah anak dari Sunan Muria yang tidak diakui anak karena dari kecil sudah diasuh oleh kakeknya. Sebagai syarat agar diakui sebagai anak dari Sunan Muria, maka Sunan Muria menyuruh Raden Bambang Kebonyabrang untuk membawa pintu gerbang Majapahit dari Mojokerto, Jawa Timur menuju Gunung Muria dalam satu malam. Di lain tempat, tepatnya di Padepokan Sunan Ngerang, salah satu muridnya bernama Raden Ronggo ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwan. Dia ingin memperistri dengan syarat Raden Ronggo membotong pintu gerbang Majapahit ke Padepokan. Raden Ronggo kecewa karena pintu gerbang Majapahit telah dibawa oleh Kebonyabrang ke Gunung Muria. Raden Ronggo pun mengejar Kebonyabrang lalu perang untuk meminta pintu itu, tapi tidak diberikan. Lalu timbul peperangan. Sunan Muria yang melihat kedua orang bertarung lalu turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung, lalu beliau berkata, "Wes podo lerene, sakloran podo bandole." Berhentilah kedua orang tersebut bertarung hingga sekarang tempat tersebut dinamakan sebagai Duku Rendole, ejaan lama. Oleh Sunan Muria pun mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya dan beliau menyuruh untuk menjadi penjaga pintu gerbang Majapahit tersebut. Begitulah kisah yang sering beredar di kalangan masyarakat tentang Gapura Majapahit ini. Pintu gerbang Majapahit ini berada di tengah pemukiman warga sekitar, maka bisa disimpulkan bahwa suasana di sini cukup ramai. Di sekitar pintu gerbang Majapahit diberikan pagar untuk pembatas pengunjung. Biasanya pagar ini jarang dibuka dan hanya dibuka ketika saat ada pembersihan berkala, dan di samping pintu gerbang terdapat kaca-kaca untuk menutupinya dari debu dan kotoran. Udara di sini cukup sejuk dikarenakan pepohonan yang cukup rindang dan daerah di sini pun masih asri dengan pepohonan. Di sini terkadang saat ada acara sedekah bumi oleh masyarakat Desa Mukti Harjo yang dilaksanakan ketika bulan Syawal, lokasinya berada di sekitar pintu Gapura Majapahit. Biasanya menjadi tempat tanggap wayang untuk sarana hiburan bagi warga sekitar.
Sekian dari tugas video deskripsi kami. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perkataan yang kurang berkenan. Kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.